Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami diingatkan bahwa akan ada lawan, akan musuh yang tidak suka dengan kehidupan kami. Dan diingatkan bahwa harus siap-siap dan waspada terhadap segala kemungkinan. Sebagaimana Yesus sendiri diperlakukan oleh orang-orang yang membenci Dia. Maka akan ada banyak orang juga yang membenci kita karena iman, karena kehidupan kita, atau apapun juga. Di mana kita karena Kristus, kita diperlakukan tidak adil. Bantu kami ya Bapa untuk tetap tabah dalam menghadapi kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, kita sekali lagi diingatkan oleh Yesus bahwa akan ada selalu penganiayaan, akan ada selalu kebencian, akan ada selalu di mana kita dibenci, diperlakukan tidak adil karena iman kita akan Yesus. Kita disingkirkan, bahkan dipersekusi, ya, diperlakukan yang tidak wajar karena iman akan Yesus. Dan Yesus mengingatkan kita akan semua hal itu. Sekali lagi mengingatkan kita akan semua hal itu, bahwa seperti Dia mengalami itu, kita pun akan mengalami yang serupa. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya kita mengalami apa yang Dia alami. Ketika Dia menderita, kita juga menderita. Ketika kita mengalami salib, kita juga mengalami salib. Dan itu diingatkan akan hal tersebut dalam hidup kita. Supaya kita menjadi sadar, tidak takut, tidak gelisah, tidak cemas, bahwa ketika kita berhadapan dengan penderitaan, dengan salib, ketika kita berhadapan dengan penganiayaan, ya, kita tahu Sang Guru kita telah mengalami semua itu semua. Itu yang menjadi kunci dari kehidupan kita sebagai orang Katolik, orang Kristen. Maka sekali lagi saya mengingatkan kembali akan dua orang kudus yang hari Minggu lalu dikuduskan, kanonisasi, ya, Santo Titus Bransma dan Santo Devasa Ayam dari India, seorang awam yang sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh Yesus. 3 tahun Devasa Ayam mengalami penderitaan. Dan juga Santo Titus Bransma mengalami penderitaan yang tidak mudah ketika ditawan, ya, disiksa, dipenjara, ya, dengan para tahanan Nazi yang lain, ya. Dan itu semua adalah proses di mana kita diingatkan untuk ikut serta dalam penderitaan Yesus. Nah, lalu apa yang kira-kira perlu kita renungkan? Yang perlu kita renungkan adalah kita belajar menerima kehidupan kita seperti ini. Penderitaan itu entah karena alasan apapun. Mungkin kesalahan kita, mungkin kesalahan orang lain, mungkin kesalahan siapa saja. Atau mungkin karena kita menderita demi Kristus. Itu semua kita jalani, kita lakukan, kita hayati, ya, sebagai bagian dari proses untuk mengikuti Yesus. Ya. Dengan ikut serta bersama Yesus dalam penderitaannya, kita dikuatkan dan diteguhkan. Dan itu merupakan bagian yang kalau dikatakan, ya, adalah bagian di mana kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Maka mari saudaraku, sekali lagi bukanlah yang gampang, ya. Jadi saya bicara tentang penderitaan dan salib dengan penuh sukacita, itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah, bukanlah yang sederhana, ya. Nanti juga dalam perjalanan Paulus dia juga mengalami penderitaan yang tidak mudah, ya. Dia dipenjara juga, bahkan dia di kapalnya karam, dia diperlakukan tidak adil dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari proses mengikuti Yesus yang tersalib. Dan karena kita mengikuti Yesus tersalib, maka kita mengalami proses penyempurnaan, proses pendidikan yang Tuhan berikan lewat penderitaan dan salib yang kita hadapi dari situasi di mana kita berada. Sekali lagi, saudara, mari kita mohon rahmat supaya kita tetap kuat, tetap tabah dalam penderitaan yang sedang kita alami.
kita bersyukur harus mengalami seperti yang Yesus alami. Semoga kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi itu. Dan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Seperti Kristus juga menerima salib dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Dan dia disempurnakan oleh Tuhan karena penderitaan dan salib. Demikian juga Santo Titus Bransma. Demikian juga Santo Divasa Ayam, seorang awam yang luar biasa. 3 tahun diperlakukan tidak adil, dipenjara dan akhirnya ditembak mati. Itu pun karena dia ingin pistol atau senapan yang dipakai oleh tentara itu, ya dia doakan lalu peluru nyasar kena tubuhnya dan meninggal. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi kesulitan yang tidak mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.